talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. Dalam PT Angkasa Pura mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Permasalahan ini terjadi disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan karyawan. Adanya perubahan perhitungan gaji kerja karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan kepada para karyawan, sehingga karyawan merasa semena-mena oleh pihak perusahaan. Ibu, selamat siang Bu Ayu. Ini dari berita dari pemerintah tentang BPJS kan. Ini saya minta pendapat dari Bu Ayu tentang BPJS. Begini Bu, ada peraturan dari pemerintah tentang BPJS ketenagakerjaan. Setiap karyawan nanti, maka gaji karyawan tersebut akan dipotong beberapa persen. Jadi bagaimana menurut pendapat Ibu tentang berita-berita BPJS ini Bu? Oh, baik Pak, terima kasih atas informasinya. Untuk BPJS kita ikuti saja peraturan dari pemerintah. Nanti kita potong gaji karyawan sebesar 25%. Bagaimana Pak? Ya, oke Bu, saya setuju. Hari ini kita gajian ya? Cek dulu ah. Lah, kok gaji saya dipotong sih? Ini mah gaji kamu dipotong nggak? Gak tahu Mifta, belum saya cek lagi. Coba cek dulu. Bentar ya. Oh iya, gaji saya juga terpotong. Kenapa ya? Apa kita tanya sama Pak Ajis? Ayo. Permisi Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Ya, silakan. Ada perlu apa ya? Jadi begini Pak, kami mau tanya perihal gaji. Ya, silakan. Jadi begini Pak, hari ini kan kami gajian, tapi setelah kami cek tadi gaji kami dipotong. Itu kenapa ya Pak? Gimana nih Pak, gaji kami terpotong? Nah, gini ya, Bapak jelaskan sama kamu. Jadi begini, ada peraturan pemerintah yang dadakan tentang BPJS ketenagakerjaan. Jadi info ini juga dadakan juga kan, kami juga ya mau gimana lagi, ini juga pemerintah juga yang ngatur ya. Jadi kami tadi baru saja melakukan pertemuan atau meeting bersama dengan pimpinan BPJS juga tentang peraturan ini. Jadi kami memutuskan untuk memotong gaji kalian 25% dari gaji sebelumnya. Gitu. Loh, kok gitu sih Pak? Kami semua karyawan kok nggak dikasih tahu dulu? Iya Pak, kok kami belum mendapatkan pemberitahuan kalau gaji kami dipotong? Kenapa ya Pak? Seharusnya bisa disosialisasikan terlebih dahulu Pak. Sebelumnya kami minta maaf karena kami belum mengkonfirmasi sama kalian. Soalnya ini infonya dadakan dari pimpinan tentang BPJS. Karena pimpinan juga mau mengejar target tahun ini. Mungkin besok kita akan meeting bersama pimpinan tentang BPJS ini. Ya, jangan lupa ya, besok kasih tahu dengan karyawan-karyawan lain. Kami tunggu di ruang meeting sama pimpinan. Baik Pak, terima kasih. Baik, kita melakukan meeting pada hari ini. Saya izin dulu pimpinan dan Bu Ayu, saya akan menyampaikan ada beberapa karyawan yang protes tentang hal ini. Jadi mungkin kita belum bersosialisasi kepada mereka. Oh iya, kita lupa mensosialisasikan kepada mereka soal BPJS itu.
Ya udah, besok kita melakukan meeting untuk pembahasan hal demikian. Jadi Pak Ajis atur saja jadwalnya supaya kita bisa ngumpul untuk membahasnya semua. Silakan kepada Bapak Ajis untuk menjelaskan soal BPJS Ketenagakerjaan sebesar 25% tersebut. Jadi begini, kepotongan gaji kalian yang sebesar sekitaran 25% itu untuk BPJS Ketenagakerja itu sudah peraturan berlaku dari pemerintah. Mumpung kalian sudah berada di sini semua, saya akan menjelaskan ini sedikit. Kalian jangan khawatir tentang terpotongnya gaji kalian 25% ini. Karena kenapa? Jika kalian pensiun nanti, kalian dapat jaminan dari BPJS atau disebut dengan kalian dapat dari Edward, gitulah ya, jangan khawatir. Kami juga berat untuk menurunkan gaji kalian, atau kami berat juga kami memotongkan gaji kalian, dan kami tahu juga kalian karyawan yang luar biasa, karyawan yang tertib, jujur, dan lain sebagainya. Mau gimana lagi, yang ini perintah dari pemerintah pusat tentang BPJS. Dunia kerja memang identik dengan kesalahan penyampaian komunikasi di dalam perusahaan antara individu. Sehingga dalam mengatasi masalah di perusahaan harus benar-benar dipahami oleh manajemen inti dalam perusahaan untuk meminimalisir dampak yang timbul. Sehingga dari kasus video dapat diselesaikan dengan solusi antara lain: 1. Jalilah komunikasi yang baik dan efektif dengan karyawan. 2. Bentuklah sistem informasi yang terstruktur. 3. Buatlah komunikasi dua arah atasan dengan karyawan supaya lancar dan harmonis. 4. Lakukanlah pelatihan dalam komunikasi antara atasan dan karyawan.